Informasi terbaru dari Kemendikbud terkait KBM di tahun ajaran 2020-2021 itu bahwa KBM di semester genap bisa tatap muka. Oke, sip, Mas Menteri. Ini kabar baik ya untuk kita semuanya bahwa pendidikan bisa berjalan tatap muka, tidak harus lewat daring, karena kalau melihat kondisi di lapangan bahwa siswa itu ada titik jenuhnya, itu ada titik jenuh kemarin bahwa ada kabar duka saking stresnya justru bunuh diri, itu kan sangat disayangkan sekali gitu. Jadi dengan kabar ini semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dunia pendidikan lagi. Pembelajaran atau proses KBM di tahun 2021 nanti yang akan dilaksanakan bulan Januari, Mas Menteri memberikan informasi bahwa sekolah harus memenuhi standar-standar tertentu atau ada izin yang harus dikeluarkan dari Pemda gitu. Untuk yang pertama, standar yang harus dipenuhi adalah sudah pasti kita karena sedang di pandemi COVID-19 harus memenuhi protokol kesehatan gitu. Jadi yang pertama, ruang kelas itu ada social distancing ya, harus berjarak antar siswa dan guru itu minimal 1,5 meter gitu. Jarak meja gitu, biasanya kan di ruang kelas itu meja ada 3 baris, kemudian itu jaraknya siswa antar siswa 1,5 meter kayak gitu. Kemudian di satu ruang kelas itu juga siswa tidak diperbolehkan full kayak gitu, tidak boleh full. Dalam artian satu kelasnya ada 36 siswa berarti harus dipangkas kayak gitu, harus ada pengurangan. Nah, Mas Menteri bilang bahwa satu ruang kelas maksimal 50% dari total kapasitasnya kayak gitu. Nah, total kapasitasnya kan biasanya 36. Nah, berarti kalau dipotong 50%, berarti besok di bulan Januari itu sebanyak 18 siswa saja ya. Tapi kalau untuk PAUD, kalau untuk SLB kayak gitu, itu maksimal sekitar 5 sampai 6 siswa saja ya dalam satu ruang. Kemudian untuk jadwal pembelajarannya itu siswa tidak masuk secara full day ya, dari Senin sampai Sabtu gitu, atau dari Senin sampai Jumat itu tidak, tapi harus ada proses shiftingnya atau bergantian kayak gitu. Jadi berarti ada siswa A itu masuk di hari Senin, Rabu, Jumat kayak gitu. Kemudian kalau siswa B Selasa, Kamis, Sabtu kayak gitu. Jadi siswa masuk dalam satu minggu itu 3 hari kayak gitu. Tapi kembali lagi nanti peraturan itu kan disetujui atau diputuskan oleh pemerintah daerah. Nanti siswa itu harus masuk berapa hari dalam satu minggu. Kemudian untuk perilaku atau ya kegiatan tingkah laku gitu ya, aktivitas lebih tepatnya di lingkungan sekolah untuk proses KBM itu siswa harus memakai masker. Datang sekolah harus sudah pakai masker. Kemudian proses KBM pakai masker. Kemudian selesai KBM tersedianya tempat cuci tangan kayak gitu ya. Tempat cuci tangan itu harus tersedia, entah itu sebelum masuk ke sekolah atau sebelum masuk ruang kelas itu harus ada tempat cuci tangan. Dan ditambahkan juga ada disediakan hand sanitizer kayak gitu ya. Kemudian karena tadi ruang kelasnya itu berjarak 1,5 meter, berarti aktivitasnya pun juga ya harus minimal 1,5 meter ya, social distancing lah kayak gitu, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian harus menjaga etika batuk atau bersin kayak gitu. Tahu ya etika batuk sama bersin itu bagaimana? Kita menggunakan lengan kayak gitu. Menggunakan lengan, bukan pakai telapak tangan atau bukan bagian
mana kita kalau ibaratnya tidak punya tisu atau sapu tangan, kita gunakan lengan ini gitu ya. Nah gitu, itu etika yang baik waktu bersin atau batuk. Protokol kesehatan selanjutnya itu satuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu harus dinyatakan sehat ya, tidak boleh ada yang terpapar atau tidak ada gejala-gejala yang berkaitan dengan COVID-19 gitu, itu jangan sampai ada. Kemudian kantin, kemudian ekstrakurikuler itu juga tidak boleh ada dulu di sekolahan kayak gitu. Kalau ibaratnya kantin biasanya kan nanti akan menimbulkan kerumunan, itu juga tidak diizinkan kayak gitu oleh Mas Menteri kemarin waktu pemaparannya. Kemudian ekstrakurikuler juga itu Mas Menteri bilang bahwa sebisa mungkin ditiadakan terlebih dahulu begitu. Meskipun di slide-nya itu ada keterangan diperbolehkan sesuai mengikuti protokol kesehatan, tapi lebih baik jangan terlebih dahulu begitu menurut Mas Menteri. Tapi menurut saya juga itu enggak perlu karena akan menimbulkan kerumunan orang banyak. Kemudian orang tua atau wali juga sebisa mungkin ya saat menjemput itu ya jangan saling berdekatan lah, masih ada social distancing gitu, itu lebih baik gitu. Kan dari standar yang harus dipenuhi oleh sekolah terkait protokol kesehatan, sekarang standar yang harus ada di sekolah gitu, ya. Yang pertama harus ada sanitasi ya, sanitasi kebersihan seperti toilet, kemudian tersedianya air mengalir, kemudian ada disinfektan. Nah, itu harus ada tuh gitu ya, yang harus disediakan oleh sekolah. Kemudian harus menerapkan wajib pakai masker ya, itu juga penting banget. Kemudian sekolah itu bisa mengakses layanan kesehatan yang paling dekat, setidaknya puskesmas lah kayak gitu. Ibaratnya dari sekolah ke puskesmas itu tidak terlalu lama atau tidak kesulitan untuk mengaksesnya. Jadi kalau ibaratnya ada yang sakit atau ada yang muncul gejala-gejala langsung bisa periksa. Tapi saya berharap semoga tidak ada yang seperti itu. Kemudian sekolah harus memiliki terbuka. Sekolah itu harus mendapatkan izin atau persetujuan dari komite sekolah dan para orang tua. Standar yang harus dipenuhi oleh sekolah untuk KBM bisa berjalan tatap muka. Belajar mengajar ya, secara tatap muka ini sekolah harus memiliki izin atau persetujuan dari 3 unsur atau 3 elemen gitu. Yang paling mendasar itu harus dapat izin orang tua atau wali ya. Kemudian perizinan dari komite sekolah, kemudian mendapatkan izin dari kepala sekolah, kemudian tingkat tingginya itu mendapatkan izin dari Pemda ya, atau dari kantor wilayah. Apabila sekolah sudah mendapatkan izin dari pemerintah atau dari Pemda untuk melaksanakan KBM secara tatap muka, tapi ternyata ada orang tua atau wali tidak memberikan izin ya untuk anak atau saudaranya berangkat ke sekolah, itu tidak menjadi masalah karena KBM tatap muka untuk di bulan Januari 2021 ini sifatnya diperbolehkan, bukan diwajibkan. Jadi apabila yang tadi tidak mendapatkan izin, berarti siswanya itu harus KBR ya, kegiatan belajar rumah ya, atau belajar secara daring kayak gitu ya, jadi itu tidak masalah. Kemudian faktor-faktor yang perlu sebagai bahan pertimbangan oleh Pemda agar mengizinkan sekolah melaksanakan proses KBM ya,
secara tatap muka harus mempertimbangkan pertama tingkat penyebaran COVID-19. Kira-kira di lingkungan sekolah itu masuk zona hijau, masuk zona merah, atau kuning, atau orange. Itu harus dipertimbangkan. Yang zona merah pun ada beberapa sekolah yang melaksanakan proses KBM-nya tidak tatap muka gitu. Itu ada berapa persen gitu. Kemarin saya lihat di channel YouTube-nya Kemendikbud RI itu ada zona merah tapi sudah melaksanakan proses KBM gitu. Jadi ya Pemda juga harus bisa mempertimbangkan apakah yang zona merah ini tetap harus ada tatap muka atau secara daring gitu, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian Pemda harus melihat kesiapan layanan terkait kesehatan di lingkungan sekolah gitu. Ya tadi yang saya bilang bahwa harus ada tempat cuci tangan, ada hand sanitizer, kemudian ada mungkin penyediaan masker gitu, itu harus ada gitu. Kemudian ada akses layanan ke puskesmas gitu yang paling dekat ya, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian ada checklist atau yang tadi di depan saya udah bilang standar yang harus dipenuhi gitu, dari social distancing, kemudian persetujuan lah, itu tadi yang dimaksud kesiapan satuan kependidikan, itu juga Pemda harus bisa mempertimbangkan hal itu. Kemudian ada ketersediaan transportasi secara aman kayak gitu bagi satuan pendidikannya, dari guru, dari tenaga pendidikan, kemudian dari siswa, itu harus transportasinya harus aman. Kemudian tempat tinggal dari satuan kependidikan ya. Kalau ibaratnya saya bilang satuan pendidikan berarti itu dari siswa, tenaga pendidik, dan pendidiknya ya, atau guru. Itu juga harus dipertimbangkan ya, tempat tinggalnya harus kira-kira dia masuk zona merah, zona orange, zona kuning, atau zona hijau, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian mobilitas atau aktivitas warga atau satuan pendidikan di wilayahnya atau di tempat tinggalnya itu bagaimana. Kemudian melihat psikologis dari peserta didiknya, dari siswanya, kira-kira tingkat psikologisnya itu bagaimana, apakah mereka itu sudah jenuh ya, sudah dibilang jenuh atau belum kayak gitu. Jangan sampai ya kejadian yang tadi di awal saya sebutkan kayak gitu, sampai bunuh diri, itu sangat disayangkan sekali gitu. Terus itu hal-hal yang harusnya dihindarkan, harusnya bisa diantisipasi, harusnya jangan sampai terjadi, dan semoga besok tidak terulang kembali kayak gitu ya. Kemudian ada faktor-faktor yang lain gitu, bisa dilihat juga di layar kayak gitu, apa aja untuk faktor yang harus dipenuhi ya oleh Pemda gitu, atau dipertimbangkan oleh Pemda untuk mengizinkan sekolah mengadakan proses KBM secara tatap muka. Oke, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time.